Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Malang, kelas 73A. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih sering kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan memperhatikan bakat dan minat peserta didik. Saya malah sering memberikan materi dan mengejar materi harus tuntas dan diberikan, serta memaksakan peserta didik harus menguasai semua materi yang saya berikan dengan mendapat nilai di atas KKM yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi baik dari peserta didik ataupun dari teman sejawat terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya malah sering menganggap hasil ujian peserta didik adalah segalanya, tanpa melihat proses belajar peserta didik. Sehingga muncul pemikiran di dalam diri saya bahwa peserta didik yang mendapatkan nilai bagus adalah anak pandai dan meremehkan peserta didik yang mendapatkan nilai jelek. Hal ini yang terkadang membuat peserta didik berambisi mendapatkan nilai ujian yang sangat bagus tanpa memperhatikan proses belajar di kelas. Selain itu, kurangnya kedekatan emosional saya dengan peserta didik, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Seringkali saat pengundisian di kelas, saya masih menggunakan tekanan, ancaman, gertakan, serta hukuman untuk membuat peserta didik tenang ataupun disiplin dalam pembelajaran. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan kelima ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 hal yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pendidikan memerdekakan. Yang kedua, pendidikan menuntun. Dan terakhir adalah pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan memerdekakan membuat peserta didik belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Mereka memiliki gaya belajar yang beraneka ragam seperti visual, auditori, kinestetik, global atau analitik. Tugas saya, tugas kita dan tugas kita semuanya mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar peserta didik yang beraneka ragam tersebut. Strategi yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan peserta didik dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan personal dengan peserta didik dan menggunakan metode belajar yang variatif agar membuat peserta didik senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh peserta didik. Memberikan berbagai materi kepada peserta didik tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat peserta didik dapat membuat tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Penerapan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, menyampaikan manfaat dan tujuan materi di awal pembelajaran. Dengan menyampaikan manfaat materi di awal pembelajaran, diharapkan peserta didik bisa mengikuti pembelajaran tanpa paksaan, tetapi mengikuti pembelajaran dengan senang hati karena mengetahui manfaat dan tujuan dari pembelajaran yang akan dia dapat. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan menggunakan model pembelajaran yang variatif sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang ketiga, melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik dengan saling berbagi cerita dan motivasi kepada peserta didik. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Yang terakhir, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai pendidik seringkali mendidik peserta didik sama seperti kita belajar dulu. Padahal kodrat alam dan kodrat zaman sudah berubah.
tetapi kita sering menyamakan peserta didik dulu dengan peserta didik yang sekarang, dengan masih memakai cara lama atau model pembelajaran yang kebanyakan adalah ceramah. Padahal sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu." Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harusnya menyiapkan peserta didik untuk siap menghadapi kodrat zaman dan kodrat alam. Apa penerapan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang variatif dan menarik, misalnya dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Pembelajaran juga harus memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Misalkan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, kita bisa menggunakan LMS, Quizzes, atau Kahoot, sehingga bisa mendorong peserta didik untuk lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan melatih mereka untuk siap menghadapi kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, selamat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.